Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman pojok1.id, yaitu tentang bocoran Permenpan RB tentang seleksi P3K 2024 dari orang dalam. Nah, 3 honorer fokus, afirmasi, dan peluang pelamar umum. Nah, Bapak Ibu, bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa mekanisme seleksi P3K tahun 2024 akan dituangkan dalam Permenpan RB tentang seleksi P3K 2024. Karena itu, Permenpan RB tentang seleksi P3K 2024 tersebut sangat ditunggu-tunggu honorer. Itu disebabkan karena nasib honorer atau non-ASN apakah bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tidak, tergantung pada Permenpan RB tersebut. Sementara itu Bapak Ibu, para pelamar umum juga dibuat ketar-ketir lantaran perkembangan terakhir seperti menutup peluang, di mana seleksi P3K 2024 hanya difokuskan untuk penuntasan honorer atau non-ASN. Kondisi ini semakin runyam lantaran kuota 2,3 juta CASN 2023 yang disediakan pemerintah ternyata tidak dioptimalkan instansi pemerintah. Sampai sejauh ini Bapak Ibu, Kemenpan RB total telah memberikan persetujuan prinsip terhadap total 1,2 juta formasi saja. Ditambah dengan ketidakjelasan tanggal pelaksanaan seleksi CASN 2024 yang justru menimbulkan spekulasi bahwa usulan formasi CASN 2024 oleh instansi pemerintah sangat tidak optimal, terutama pemerintah daerah. Alasannya, pemerintah daerah khawatir beban tunjangan P3K 2024 akan membuat keuangan daerah menjadi kolaps. Namun, pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Prof. Nunuk Suryani seperti memberikan angin segar, khususnya untuk guru honorer dan honorer di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Prof. Nunuk menyatakan bahwa semua honorer bisa ikut seleksi P3K 2024. Dalam diskusi informal tim teknis, saat pendaftaran tidak ada prioritas pelamar seperti halnya tahun lalu, ungkap Bu Nunuk dikutip pojok1.id dari jpnn.com. Kabar baik lainnya Bapak Ibu, Kemdikbudristek dan Kemenpan RB telah sama-sama bersepakat bahwa semua honorer bisa mendaftar seleksi P3K tahun 2024. Sementara kepada honorer termasuk guru P1 akan diberikan kekhususan saat penentuan kelulusan. Nanti saat kelulusan baru akan diterapkan afirmasi. Afirmasi ini sesuai kategori yang diatur dalam Permenpan RB Beberdia. Kategori yang menerima afirmasi yang dimaksud Prof. Nunuk antara lain adalah sebagai berikut. Afirmasi yang pertama yaitu honorer K2. Kemudian honorer yang dilihat dari masa kerjanya. Kemudian yang ketiga honorer yang memiliki sertifikat pendidik dan lainnya. Kendati demikian Bapak Ibu, guru besar kependidikan ini juga mengingatkan instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, bahwa untuk penuntasan honorer atau non-ASN ini bukan tanggung jawab pemerintah pusat saja. Kami sangat berharap Pemda satu visi misi dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer, tegasnya. Kemendikbudristek tidak bisa berjalan sendiri dan butuh dukungan berbagai instansi terkait terutama Pemda, tandas Prof. Nunuk Suryani. Sebagaimana diketahui Bapak Ibu bahwa sampai saat ini
Tanda-tanda kapan Permen Pan RB tentang seleksi P3K 2024 masih belum jelas kapan akan diterbitkan. Hanya saja disebutkan bahwa aturan tersebut saat ini tengah dalam pembahasan. Dari sejumlah pernyataan pihak yang berwenang, redaksi pojok1.id merangkum bocoran isi Permen Pan RB tersebut. Yang pertama yaitu kategori honorer yang jadi fokus. Menpan RB Abdullah Azwar Anas pernah menyampaikan ada beberapa kategori honorer yang jadi prioritas diangkat P3K 2024. Antara lain XTHK 2 dan XTHK 3 serta honorer dengan masa kerja lama. Kemudian isi yang kedua yaitu peluang pelamar umum. Seleksi P3K 2024 selain difokuskan pada penuntasan honorer, juga tetap akan membuka formasi untuk pelamar umum. Kendati demikian, Bapak Ibu, hingga saat ini masih belum ada informasi resmi terkait kuota dan formasi untuk pelamar umum. Kemudian, isi yang ketiga yaitu skema seleksi. Besar kemungkinan skema seleksi P3K 2024 tetap menggunakan peraturan sebelumnya dan tidak akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pula, yakni dengan menggunakan metode tes tertulis dan wawancara. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi sedikit bocoran Permen Pan RB tentang seleksi P3K 2024 dari orang dalam yang membahas 3 honorer fokus, afirmasi, dan peluang pelamar umum. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, membantu, dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.